Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba membuat tampilan untuk date time atau pilihan tanggal. Nah, ini biasanya digunakan juga di form ketika kita ingin memilih tanggal berapa yang ingin kita masukkan ke dalam data. Nah, kondisinya juga biasanya ada tampilan berdasarkan default. Ada yang kondisinya dia berdasarkan aktif. Aktif itu artinya kita sudah ngeklik inputannya, kita sisa milih tanggal berapa. Terus ada tampilan selected atau biasanya tanggalnya sudah kita pilih. Terus ada kondisinya disable atau kita tidak bisa pilih. Nah, kita langsung saja buat dulu untuk tampilan default. Jadi kita bisa ambil teks dulu. Jadi kita bisa ketik select. Jadi kita akan coba membuat tampilan formnya dulu. Ini dia regular saja. Formnya itu dia 12. Setelah itu kita shift A untuk auto layout. Tingginya kita bisa sesuaikan jadi 38. Setelah itu kita akan ambil atau cari dulu ikonnya dulu. Jadi kita bisa masuk di Akunify. Kita ketik dulu kalender. Ini kita ambil saja ini. Setelah itu kita cut, masukkan ke dalam inputan. Ukurannya kita sesuaikan jadi 20, height-nya 20, width-nya 20, opacity-nya dia jadi 30. Setelah itu kita kasih background, fill, terus stroke jadi 30. Atau kalau terlalu pekat, coba jadi 10. Oke. Setelah itu kita renggangkan. Nah, ini kita ingin dia rata kiri rata kanan, berarti kita klik ini dulu positionnya, terus kita ketik atau klik X di keyboard. Ini karena terlalu mepet, berarti kiri kanan, berarti kita ubah jadi 12. Ini opacity-nya kita akan ubah jadi 30. Oke. Setelah itu border radiusnya kita ubah jadi 6. Setelah itu kita akan ambil teks di sini. Berarti kita ambil teks. Kita ketik check in date. Weight-nya kita ubah jadi semibold. Terus setelah itu kita blok semua, terus shift A. Terus gap-nya kita ubah jadi 4. Nah, ini untuk tampilan defaultnya sudah jadi. Setelah itu kita akan coba membuat tampilan aktifnya. Jadi sebenarnya gampang untuk tampilan aktifnya karena yang membedakan itu cuma di cornernya saja. Berarti kita bisa copy paste, taruh di bawah. Nah, ini kita akan ubah jadi hijau, opacity-nya 100. Kita beri dulu hijaunya. Oke. Setelah itu kita akan tambahkan lagi efek karena di sini ada stroke hijau pudar. Berarti kita klik konten dulu di sini. Terus kita pilih drop shadow. Setelah itu Y-nya kita 0, dulunya 0, tapi splitnya dia 3. Setelah itu warnanya kita sesuaikan jadi warna hijau juga. Oke. Nah, ini kita sisa ganti teksnya dia jadi garis seperti ini. Ini tidak tahu apa namanya, ini teman-teman bisa cek sendiri. Setelah itu yang paling susah sih sebenarnya di tampilan kalendernya karena kita ini akan buat. Jadi teman-teman untuk buatnya sebenarnya mudah. Kita sisa ambil teks dulu. Jadi kita mulai dari atas. Jadi kita ketik Desember 2024. Ini weight-nya kita ubah jadi semibold. Terus kita akan ambil icon. Ikonnya kita ambil di Akunify. Terus arrow left row.
terus kita akan cari dulu yang sesuai, mungkin yang ini ya, ini. Terus kita copy paste untuk ragnya, jadi kita bisa langsung saja putar. Oke, kita blok semua, Shift A, jadi kita akan rata tengah. Oke, setelah itu kita pilih ikonnya dulu, opacity-nya kita ubah jadi 30. Nah, ini sudah jadi untuk tampilan bulannya dan tahunnya. Sekarang kita akan fokus di tanggalnya. Jadi kita bisa ambil teks, kita mulai dulu dari S, ini yang bagian atas ini, kita ubah jadi regular, terus ukurannya dia 10 saja. Terus setelah itu kita shift A, tinggi dan lebarnya kita ubah jadi 29. Oke, terus kita ubah dia jadi center tengah. Setelah itu kita copy paste ke samping, terus kita blok dulu semua, shift A, kita copy jadi 7 hari. Nah, kita ubah dulu teksnya, ini M, ini T, ini W, ini T lagi, ini F, ini S. Oke. Nah, ini untuk tampilan harinya, jadi ada 7 hari. Setelah itu kita copy lagi ke bawah, ini copy kita lagi ke bawah untuk tanggalnya. Nah, karena di sini kita akan buat tanggal ini, yang penomoran ini, berarti kita blok dulu 2 section ini, terus shift A, jaraknya kita ubah jadi 0. Setelah itu kita akan buat sebanyak 5 baris, karena di sini teman-teman kalau perhatikan dia ada 5 baris tanggal. Setelah itu teman-teman klik dulu parentnya, terus enter di keyboard, terus enter lagi sampai dia ngepilih per harinya. Terus kita akan unblock yang di luar dari tanggal 1 sampai 31. Berarti ada 2 hari di awal, jadi ini sama ini, terus 2 hari di akhir, berarti ini sama ini. Nah, karena kita ingin cara cepatnya, berarti kita 5 hari yang terpilih di sini kita enter lagi 1 kali agar teksnya yang terblok semua. Terus kita bisa pakai plugin add number to text. Nah, awalnya dia kondisinya seperti ini, jadi kita akan pilih dia number supaya nantinya otomatis akan ngisi berdasarkan number. Terus kita play. Nah, jadi cara cepatnya seperti ini, dia otomatis menghitung 1 sampai 31. Nah, ini kita ubah jadi 31 saja. Anggap ini tanggal di bulan sebelumnya. Ini dia tanggal 1 dan tanggal 2. Kita blok dulu ini karena kita ingin opacity-nya saja mainkan jadi 30. Nah, setelah itu karena sudah 3 section sudah jadi, berarti kita sisa buat untuk select today-nya. Ini maksudnya dia akan ngepilih tanggal di hari sekarang. Jadi kita bisa ambil teks, kita ketik select today, kita ubah weight menjadi single bold, fontnya kita ubah jadi 13 atau kita samakan sama di atas, dia 12. Oke, setelah itu kita blok semua, shift A, terus kita rata tengah. Ini jaraknya kita ubah jadi 8, background kita ubah jadi warna putih, terus kita akan kasih dia margin kiri kanan 16, terus atas bawah 16. Oke, ini weightnya kita ubah jadi hak saja. Setelah itu select today, kita ubah warnanya jadi warna hijau, kita beli warna hijau saja. Terus mungkin terlalu lebar, kita ubah jadi 12 saja untuk marginnya. Terus stroke kita ubah jadi hitam, terus 30.
atau 10. Bordernya kita ubah jadi 6. Nah, ini kita sisakan dan masukkan ke dalam pilihan tanggalnya. Oke, kita klik kalendernya, terus kita ignore atau logout. Nah, ini teman-teman, karena dia kondisinya lebih, kita coba perkecil. Nah, karena dia akan ngaruh ke dalam kalender ini, teman-teman bisa pilih kalendernya atau tanggalnya, terus enter. Kita enter, terus ini jaraknya kita ubah saja jadi berapa ya? Ini ada jarak dalam, kita ubah jadi 0. Terus kita enter lagi. Ini fill. Kita aplikasikan ke yang lain. Jadi kita pilih dulu tanggalnya ini, enter lagi, mungkin. Kita shift enter untuk kembali. Shift enter. Nah, ini dia ada kondisinya 5. Kita ubah jadi 0. Terus kita enter lagi satu kali. Ini widthnya kita ubah jadi fill. Nah, maka dia akan kelihatan lebih rapi. Nah, ini dia, kita sudah punya dua kondisi. Jadi ada default, terus ada aktif. Setelah itu untuk tampilan selnya gampang, kita ambil yang default dulu, kita ubah dia jadi 12 Desember 2024. Kita ubah warnanya jadi 100% opacity-nya. Sedangkan untuk tampilan disable, kita sisa copy lagi yang default, terus backgroundnya kita ubah jadi abu-abu, terus kita nonaktifkan stoknya. Nah, ini untuk tampilan selected-nya, ini untuk tampilan disable-nya. Setelah itu mungkin kita lupa di kondisi tanggal yang sudah dipilih dan yang today. Misalnya kita pilih di tanggal 12 Desember, berarti di tanggal 12 sini. Berarti kita bisa klik tanggalnya ini, terus kita kasih background, dia jadi warna hijau. Teksnya kita ubah jadi warna putih. Nah, ini kita sisa pilih tanggalnya ini, terus kita radiusnya ubah jadi full bulat. Setelah itu untuk buat icon seperti ini yang menandakan bahwa tanggal hari ini tanggal 3, kita bisa ambil ellipse di Figma. Ini kita buat, terus masukkan ke dalam tanggal 12. Nah, karena dia auto layout kondisinya, berarti kita klik dulu ellipse-nya, terus klik di sini ignore auto layout. Setelah itu kita ubah dia jadi warna hijau atau warna lain lah. Oke, ini kita sisa frame kan, dan jadi sini kita sudah punya kondisi dia ketika default, aktif, selected, sama disable.